Good evening, all. Hello, it's Michael Wilhamio greeting you from my own bedroom. And maybe some of you may know me as Mr. Blancon or Mike Blancon. Yeah, so I'm greeting you from my room, and I would like to share about English perhaps. But since you are speaking English person, I mean like your English as your mother tongue, or at least you are quite getting used to English language, so perhaps I would like to ask you a different thing. So in my previous video, I tried to share with my Indonesian friend how today I have they attend an English course before, and or as well as how do they react when they have to approach a speaking English person and communicating in English with that person. How do they respond? So I just want to ask their reaction. So perhaps my question would be a bit different. What do you think when you have to talk about Indonesian language for the first time? Or how do you feel when people try to speak English with you with many limitations that they have in order not fluent in grammar, not fluent in pronunciation, or perhaps a limited vocabulary usage? What do you think, and how do you think? Do you have any experience with that kind of thing, or what did you do? And after that, did you help them, or did you perhaps try to use simpler English, or you might help them in constructing sentences? So please write down in the comment. Perhaps your comment might help me as well. Okay, so do not hesitate, do not reluctant to write down to the comment, okay, below. All right, so and don't forget to subscribe, like, and share this video, and again, don't forget to give comment. So yeah, so yeah, as far as I know, since I become a student who learn English, and then I become teacher who teach English or assist learners in speaking English. So I find out 3 reasons that become obstacles for people who speak English. The first one is the limitation of English material, and the second one, trauma in the past, or past trauma, and the third one is lack of sparring partner. So yeah, so again, for these 3 aspects, or for these 3 reasons, this is only the most from lots of so many reasons that I can find in the in my mind or in my experience. So that's this 3 is not the, is not a fix. Of course, it's just a
main reason between the reasons that is available. Okay, all right. So, or you might add another reason according to your experience as expatriate or as a tourist or as speaking English person who lives in Indonesia, who mingle with the local. You might have a different opinion than I am. Feel free to comment below. Okay, allow me to explain the first one, the limitation of English sources or materials available. Yeah, I mean, this is somehow, yeah, half true. Okay, why? Because yes, in the past, like 40 years ago or 30 years ago, the material were very limited and very scarce, very rare to find. When even if we have to find, we are able to find. Yeah, we have to find. I mean, like we have to find in certain places like import bookstores and overseas bookstores and so on and so forth, or perhaps in the library in prestige schools. That would be a possibilities as well. And even if we could find the material, is untouchable, is unaffordable, because the price would be very, very expensive. Yeah, so the limit. I mean, and back then the internet was not as fast as today. There is no smartphone. There wasn't smartphone around or available. So I mean, I don't want to say worsen. It emphasized, why the sources, the English sources, is very rare and limited. Yeah, nowadays we have lots of materials. Yeah, we have YouTube, we have ebook, we have videos. I mean, like DVDs. We have computer programming. We have even more books available with affordable price. Yeah, however, even with this privilege that nowadays can give nowadays, that's available nowadays, sometimes it's not easy to learn by yourself. Yeah, you need teachers to help you to understand and enjoy the materials, and to make these materials become beneficial for you. For you to learn English. Yeah, that's what I can say. Yeah, so this is one of the reason, the obstacles and challenges that we Indonesian have in speaking English. Yeah, we know English is not a very, I mean, like rare language, or not very, how to say, I want to say I forgot the word. My bad. But so English is not rare. English is not very hard to find nowadays. Everyone can. A lot more and more people in Indonesia can speak English. Even some of them becoming YouTubers, TikTok and Instagram account specializing in teaching English. And if I find the good one, I will support that person as well. However, still
people who could not maximize the use of the material are available, are present in this very moment actually. So yeah, do you have any idea how to help people like that to achieve capability in speaking the language? Please write below. Or do you disagree with me? Yeah, please comment below. Feel free. Do not reluctant. Do not hesitate. Okay? So I think I would finish my video. Stay tuned for my next updates. Stay tuned for my next video. So, meanwhile, okay, for now, have a blessed evening. And bye-bye. God bless you. Bye-bye. Okay. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini Michael Wilhelm Nyo, atau mungkin teman-teman mengenal saya dengan Mas Blangkon. Menyapa teman-teman kembali sama dari kamar tidur saya. Oke teman-teman, ya mungkin teman-teman ada yang baru pulang kerja, dia juga baru pulang mungkin menyelesaikan ya tugas-tugas, nah itu work from office atau work from home. Ya teman-teman, pasti sekarang saatnya teman-teman mau beristirahat atau ya mungkin mencengkerama dengan keluarga teman-teman, atau hanya ingin sedikit having fun or relax ya. Nah, izinkanlah saya hari ini di video kali ini untuk sharing sesuatu ya mengenai bahasa Inggris. Nah teman-teman, bahasa Inggris sekalipun itu bahasa asing, sebenarnya bahasa Inggris itu bukan sebuah bahasa yang asing ya. Maksudnya bahasa asing, bahasa luar negeri, dia bukan bahasa Indonesia. Tapi dia bukan bahasa yang asing, maksudnya bahasa Inggris cukup mudah, cukup familiar ditemukan di Jakarta ataupun di kota-kota besar maupun mungkin di desa-desa atau dimanapun di bumi Indonesia ini. Cuman teman-teman, pertanyaannya nih, ada nggak teman-teman yang masih merasa canggung untuk berbicara bahasa Inggris? Baik teman-teman yang sudah pernah mengenyam pendidikan bahasa Inggris maupun dari sekolah ataupun dari tempat kursus, atau teman-teman yang memang belum pernah sama sekali menyentuh apa yang namanya bahasa Inggris. Mungkin tahu dikit dari film, mungkin tahu dikit dari lagu gitu kan ya, tapi belum pernah menyentuh bahasa Inggris. Maksudnya belum pernah belajar secara akademis ataupun secara kursus di bahasa Inggris ini. Dan ada nggak teman-teman yang seperti itu? Nah, dan ketika disuruh ngomong bahasa Inggris, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian kagok, bingung, nggak bisa berkata-kata, nggak ngerti mau ngapain, salah tingkah? Nah, atau mungkin teman-teman setidak-tidaknya mencoba untuk membalas percakapan mereka satu kalimat atau dua kalimat. Gimana teman-teman? Teman-teman ada di bagian mana nih? Bagian yang benar-benar nggak bisa membalas apapun, atau teman-teman ya setidaknya teman-teman bisa membalas atau reply ya, atau menjawab ya, atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman dari luar negeri ya. Teman-teman di bagian mana nih? Ya jangan lupa tulis di komen di bawah ini ya. Tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini bila mana video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Ya, saya sekarang seperti biasa saya ada di dalam platformnya Happy Lim Channel. Oke. Ya, jangan lupa ya di subscribe ya Happy Lim Channel ya. Alright. Sip. Oke teman-teman, setidak-tidaknya sesuai ya sejauh dari apa yang saya pelajari, sejauh dari apa yang saya pernah alami, baik menjadi seorang murid maupun menjadi seorang pengajar bahasa Inggris, ataupun menghadapi percakapan dalam bahasa Inggris baik secara formal maupun informal, saya menemukan tiga hal ya utama. Bisa lebih, pasti bisa lebih, tapi tiga hal utama yang saya temukan adalah kenapa orang merasa canggung untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah
kekurangan materi-materi. Ya, pertama adalah masalah kekurangan materi atau ketidaktersediaan materi. Kedua adalah mempunyai trauma masa lalu. Ya, mempunyai trauma masa lalu. Dan yang ketiga adalah lawan bicara. Tidak adanya sparring partner atau lawan bicara. Jadi tiga hal yang paling utama yang bisa saya ambil untuk melihat kenapa banyak teman-teman, ya mungkin teman-teman ya, yang merasa canggung untuk berbicara dalam bahasa Inggris, atau reluctant, atau merasa tidak terlalu niat untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, mari sekarang saya mulai dengan bahas yang bagian pertama, yaitu ketidaktersediaan bahan. Sebenarnya apakah benar-benar di negara Indonesia ini bahan-bahan dalam mengenai bahasa Inggris itu kurang tersedia? Saya kira sih nggak tepat juga ya, tidak terlalu tepat sebenarnya. Kenapa? Ya mungkin kalau zaman dulu iya, zaman bukan bahula juga sih, zaman beberapa 10-20 tahun yang lalu, atau mungkin 30 tahun yang lalu, yang terjadi adalah ya bahan-bahan berkualitas dalam bahasa Inggris itu jarang tersedia. Kalaupun tersedia mungkin harus susah untuk mengaksesnya. Kalaupun mau mengaksesnya harus atau membelinya harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ya mungkin pada saat itu ya mungkin 30-40 tahun yang lalu maybe, saat itu gak banyak orang yang mempunyai TV parabola, gak banyak orang yang mungkin komputernya atau internetnya bagus, atau mungkin gak banyak orang yang sudah punya internet, atau bisa jadi gak banyak orang yang mempunyai cukup uang untuk membeli buku-buku atau materi-materi bahasa Inggris yang berkualitas. Dan pastinya materi-materi bahasa Inggris itu harus import, dan kalau barang-barang import di sini dijualnya ya tidak murah ya. Mungkin ya masa-masa itulah yang terjadi ya. Ataupun kalau misalnya seorang punya, kita pinjam, ya pasti ya ada yang minjemin rela nggak rela gitu kan, karena buku itu tidak murah. Dan kalau misalnya buku itu rusak, buku itu hilang, ya pasti akan menjadi masalah tersendiri. Nah, tapi kalau kita pindah ke masa sekarang ini, sebenarnya begitu banyak bahan-bahan dalam bahasa Inggris, baik itu dari YouTube maupun itu dari podcast maupun itu dari buku-buku e-book. Dan sekarang di YouTube banyak orang yang belajar mengajar dalam bahasa Inggris, banyak orang yang penuh dengan sharing pengalaman mereka dalam bahasa Inggris, entah mereka keluar negeri, entah mereka memang benar-benar mendalami bahasa Inggris secara mendalam gitu kan. Begitu banyak bahan-bahan yang tersedia sebenarnya. Tetapi permasalahannya kadang-kadang atau seringkali ya, ketersediaan bahan itu tidak ditunjang oleh petunjuk untuk menggunakan dan memanfaatkan bahan itu secara maksimal. Petunjuk itu adalah apa? Yaitu guru atau orang yang mungkin mengerti isi materi itu dan bisa mengajarkannya, membagikan sama teman-teman. Nah, jadi saya berharap di video ke depan, ya di video-video selanjutnya, saya bisa menjadi petunjuk bagi teman-teman untuk menggunakan bahan-bahan atau mendayagunakan bahan-bahan materi-materi yang sekarang ini mudah untuk didapat mengenai bahasa Inggris, dan untuk menjadi keuntungan bagi teman-teman. Ya, itu harapan saya. Nah, bagaimana pengalaman teman-teman? Apakah kekurangan materi itu teman-teman rasakan sampai sekarang? Apakah memang masih
masih mahalkah buku-buku penyerta dalam bahasa Inggris atau buku-buku tekstual dalam bahasa Inggris? Apakah masih mahal? Atau apakah tidak semua buku-buku itu tersedia dalam bentuk format e-booknya? Nah, teman-teman bisa tulis di bawah ini ya. Ya, dan saya akan berusaha untuk menjawab komentar teman-teman. Ya, itu saja. Nantikan video saya selanjutnya dan pastikan stay tune. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like ya, dan di share bila mana video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan pastikan tulis komentarnya karena itu akan membantu kita, membantu saya tentunya untuk untuk menolong teman-teman yang memang bermasalah dalam bahasa Inggris. Ya teman-teman semua, ya sampai di sini video ini saya sudahi. Dan sampai jumpa lagi dan bye bye and God bless.